Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Muhajirin dengan NIM D0531911002 akan mempresentasikan suatu program paralel yang merupakan tugas mata kuliah komputer paralel lanjut yang diampu oleh dosen yang terhormat Dr. Sahir Zainuddin MSc, yaitu membandingkan antara program serial dengan program paralel. Studi kasus yang saya angkat pada kesempatan ini adalah bilangan prima dengan metode rekursif. Sekilas tentang program paralel, yaitu pemrograman yang menganut teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan atau dikenal dengan komputasi paralel, baik dalam komputer dengan satu prosesor tunggal ataupun banyak prosesor atau disebut dengan prosesor ganda di mesin paralel CPU. Sebagaimana di gambar ini kita bisa melihat perbedaannya, di mana ada beberapa atau susunan masalah yang akan dieksekusi oleh beberapa CPU secara paralel. Ya. Kemudian kalau di komputasi tunggal itu masalah ini dibuat instruksinya dibuat secara serial atau eksekusinya itu dilakukan dengan satu persatu sesuai dengan instruksi dari program tersebut ke dalam satu CPU. Jadi dalam satu waktu hanya satu instruksi yang bisa dilaksanakan, sementara di komputasi paralel itu bisa dilakukan beberapa instruksi dalam satu waktu bersamaan, sehingga diasumsikan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi satu program itu bisa lebih efisien dibanding dengan komputasi tunggal. Nah, pada kesempatan ini kita akan membuktikan apakah benar lebih efisien kalau menggunakan komputasi paralel atau komputasi tunggal dari segi waktu eksekusi. Nah, tools yang saya gunakan pada kesempatan ini adalah OpenMP. OpenMP adalah sebuah bahasa pemrograman yang memungkinkan sebuah aplikasi yang dapat berjalan secara paralel. Proses yang dijalankan oleh sebuah aplikasi dapat dibagi untuk dikirim ke masing-masing node, kemudian ke masing-masing komputer node tersebut mengolah dan mengembalikan hasil komputasi ke head node. Jadi sistemnya dia memecah suatu instruksi, kemudian membagi-baginya ke satu node, kemudian nanti hasilnya dikumpulkan kembali ke satu node, itulah yang ditampilkan. Kasusnya adalah bilangan prima, di mana kita ketahui bahwa bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi dirinya sendiri dan hanya habis dibagi satu. Ya, kasusnya adalah mencari bilangan prima, mencari jumlah bilangan prima yang di mana intervalnya dari 1 sampai n. N-nya yang ditentukan di sini adalah n dari perulangan yang harus dieksekusi oleh program. Program ini saya download di People SC
.sc.psu.fsu.edu jburkat garis miring c_scr rsc garis miring frame openmp garis miring frame openmp.html. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di sini. Di sini ada banyak contoh program yang dibuat oleh jburkat khusus untuk pemrograman paralel. Yang saya pilih di sini adalah bilangan prima. Nah, di sini contoh yang saya ambil adalah dia menentukan n-nya berapa, kemudian dia menemukan berapa bilangan prima antara interval dari 1 sampai n itu. Ya, misalnya n-nya 1, maka dia menemukan 0 bilangan prima. Kalau n-nya 2, dia menemukan 1 bilangan prima, dan seterusnya. N-nya 4, maka dia menemukan 2 bilangan prima, yaitu 2 dan 3. Kalau n-nya 8, maka dia menemukan bilangan primanya ada 4, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Jadi ada 4. Kemudian 16 dan seterusnya, itu menemukan 6. Kasus ini kita akan menentukan berapa waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing eksekusi ini, baik menggunakan pemrograman paralel maupun menggunakan pemrograman serial. Jadi caranya adalah, pertama, pastikan Anda mendownload MinGW untuk diinstal di komputernya. Setelah itu copy paste program ini dengan cara membuka ini, kemudian Ctrl A dan copy semua dan paste, misalnya di paste di saya menggunakan di sini adalah Notepad++. Saya paste di sini, kemudian saya simpan dengan nama prima p.c, ya, karena MinGW itu menggunakan bahasa C, jadi saya paste dengan menyimpannya dengan menggunakan bahasa C atau .c. Jadi kita lihat di sini bahwa yang menandakan bahwa dia adalah pemrograman paralel kalau dia sudah melakukan include atau referensinya adalah open omp.h. Jadi ini yang menandakan bahwa dia adalah dia adalah program yang menganut paralel. Ya, listing intinya adalah kita lihat di sini kembali. Listing intinya adalah ini: import openmp, kemudian ada program paralel. Untuk membedakan mana dia serial atau dia paralel, itu kalau yang serial kita hapus yang semua yang seperti ini, yang di dalam program. Kemudian kalau dia paralel, maka kita tetap ada program sumbernya itu ada. Jadi untuk membedakan bahwa dia nanti dieksekusi secara serial, maka kita tinggal hapus ini. Jadi program ini saya simpan sementara di folder ppl, pemrograman paralel, di C. Kemudian saya simpan dengan nama prima C, prima p.c, dan prima s.c. Ini adalah bilangan prima yang dieksekusi secara paralel, dan ini adalah bilangan prima yang dieksekusi secara serial. Untuk membuktikan mana yang lebih efisien dan mana lebih lama
dari segi waktu, maka cara mengeksekusinya kita masuk ke Comempron. Kemudian kita akses di mana file tersebut berada. Saya akan menambah sedikit size fontnya. Masih kurang. Nah, kita lihat di sini. Kita masuk di CD. Tadi foldernya namanya PPL. Di sini ada beberapa file pemrograman yang pernah dicoba-coba. Nah, di sini ada dua file tadi yang sudah disimpan, yaitu file paralel dan file serial. Nah, yang kita mencoba menguji dulu adalah file serial, yaitu cara mengujinya adalah dikonversi dulu ke exe. Nah, itu perintahnya adalah gcc minus gcc nama filenya, prima, karena bukan OpenMP maka tidak perlu pakai F-nya, langsung saja prima s.c, kemudian minus o, dari nama file exe-nya disamakan saja prima s.exe. Nah, ini kita lihat kembali apakah sudah ada prima s.exe. Nah, kita mencoba menjalankan. Caranya tinggal ketik saja nama filenya, prima s.exe. Nah, bisa kita lihat waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi dengan cara serial, yaitu antara n-nya antara 1 sampai 512 itu masih waktunya masih 0, belum ditemukan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi. Kemudian pada saat 1024 itu sudah 1 detik. Kemudian kalau ini dikali 2 maka dia akan naik 4 kali lipat dari waktu ini. Kemudian naik lagi hampir 4 kali lipat ya. Ini 4 ya, kurang 2 dapat 4 kali lipat. Kemudian ini naik 2 kali lipatnya, ini juga naik 4 kali lipat. Begitu dan seterusnya. Sementara kalau kita kasih kelipatan 5 pangkat 10 5 kali 10 pangkat n-nya misalnya 1 sampai ini, jadi kita batasi 50.000, maka di 500 tadi 512 juga belum ada, juga di sini 5.000 itu sudah memiliki waktu eksekusi sebesar
16 detik. Kalau dikali 10 pangkat ini lagi, maka dia akan naik lagi 885 detik, dan seterusnya. Kalau 500.000, maka waktu yang dibutuhkan adalah 80.470 detik. Ini waktu yang lumayan lama kalau kita menggunakan sistem serial atau komputasi tunggal. Sementara kalau kita mencoba menjalankan program yang komputasi ganda atau komputasi paralel, maka cara mengeksekusinya tadi, program yang kita buat tadi yaitu prima paralel, kita konversi dulu ke exe, gcc min f open mp, nama filenya prima p.c, dibuka dengan atau eksekusinya nanti pakai prima, sama saja, prima p.exe. Ya, seperti ini. Nah, kalau kita jalankan, ini tinggal ganti saja p. Kita jalankan, kita lihat waktu eksekusinya sangat cepat dibandingkan dengan yang tadi menggunakan program serial. Bisa dilihat di sini bahwa untuk 131.000 N-nya itu dia hanya membutuhkan waktu sekitar 3 detik. Sementara yang di bawah-bawah ini ya masih fluktuasi, kadang 0, sekian, kadang minus, dan seterusnya. Jadi dia sangat. Sementara yang sudah 50.000 itu hanya membutuhkan waktu 0,5 detik. Untuk 500.000 itu membutuhkan waktu 41 detik atau 42 lah. Ya. Kita lihat tadi di atas bahwa kalau dia menggunakan serial itu untuk 500.000 dia membutuhkan 80.470 detik. Sangat jauh dari hasil waktu yang dibutuhkan untuk kalau dia menggunakan paralel. Ini hanya membutuhkan 41, sementara tadi 80.000 sekian. Ya. Sementara kalau di waktu-waktu untuk yang kecil, komputasi kecil, itu hampir sama waktu eksekusinya sama. Jadi masih normal-normal kalau di waktu N-nya masih sedikit. Nah, ini yang permasalahannya adalah jika N-nya besar, semakin besar N-nya maka semakin kelipatan waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi maka semakin besar kelipatannya. Ini tadi kalau kita hitung ini, dia kalau ini naik 2 kali, maka ini naik 4 kali waktunya. Jadi seperti itu yang mungkin bisa saya jelaskan, bahwa saya menggunakan komputer dengan kapasitas Core i7, kemudian jumlah prosesornya ada 4 dan threadnya ada, sehingga threadnya yang digunakan adalah 4, jadi maksimal. Jadi mungkin ini yang sempat saya presentasikan untuk kasus bilangan prima
dengan eksekusi serial dan eksekusi paralel. Kesimpulan yang bisa saya tarik dari kasus ini adalah untuk kasus-kasus yang perulangannya besar atau eksekusinya besar dan dilakukan secara terus-menerus dengan eksekusi yang sama, maka sebaiknya menggunakan komputer pemrograman paralel. Sementara kalau misalnya perulangannya masih relatif kecil, ya misalnya masih 1000-an atau 2000-an, itu masih layak digunakan program serial. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.